Secara khusus, kayu senlong tingkat atas yang sebenarnya paling baik ditanam dengan menyerap ki kekacauan, tetapi setelah zaman yang tak terhitung jumlahnya, semakin sedikit tempat di alam semesta yang mengandung ki kekacauan, yang mengarah ke semakin sedikit kayu senlong di alam semesta. Seorang master dari suku naga sejati pernah berkata kepada 10.000 klan bahwa jika ada ras yang dapat menemukan kayu senlong, ia dapat menukarnya dengan suku naga sejati miliknya. Selama harta suku True Dragon bisa ditukar, itu menunjukkan kelangkaan Divine Dragon Wood ini. Tapi sekarang, Qin Chen terkejut. Melihat sekeliling, sarang naga itu penuh dengan pepohonan yang lebat. Nafas semacam itu membuat energi naga sejati di tubuhnya sangat aktif. Itu bahkan memberi Qin Chen perasaan bahwa selama dia tinggal di sarang naga ini, dia tidak perlu memperbaiki rantai, energi naga sejati di tubuhnya dapat terus tumbuh, bahkan lebih dari memperbaiki rantai di medan perang 10.000 ras. Untuk meningkatkannya lebih cepat, kayu senlong, begitu banyak kayu senlong. Kata Qin Chen terkejut, membuka mulutnya lebar-lebar dan tercengang, hampir tidak bisa mempercayai matanya. Melihat sekeliling, hutan besar senlong yang tak terhitung jumlahnya terjalin seperti naga bertanduk. Tidak mungkin melihat di mana akar dan kepalanya. Di dunia luar, suku naga sejati pernah berkata bahwa kayu senlong sepanjang 1 meter pun dapat ditukar dengan klan naga sejati sebagai harta karun, dan kayu senlong di sarang naga ini padat, itu lebih dari ribuan kilometer, dan mereka saling terkait erat dan sangat rumit. Ini kayu senlong, bukankah kita menjadi kaya? Kata beberapa orang, dan seluruh orang itu langsung berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung terbang menuju hutan naga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, salah satu yang mulia langsung pergi ke hutan senlong untuk mengambil dan menembak. Tiba-tiba, kekuatan yang mulia yang mengepul itu seperti lautan luas, membungkus kayu senlong dan mencoba mengambil kayu senlong ke dalam cincin penyimpanannya. Namun, ketika aura menakutkan yang mulia ini menyelimuti potongan kayu senlong ini, ketika dia mencoba memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, potongan kayu senlong itu tidak bergerak sama sekali. Tampaknya hutan senlong ini berakar dalam kehampaan ini, tidak peduli bagaimana dia mengambilnya, mereka tidak akan bergerak. Pada saat ini, Qin Chen juga bergegas ke area ini, dia sudah merasakan sifat khusus senlong mu, tapi dia tidak terburu-buru. Setelah Qin Chen menjadi klan naga sejati, dia juga mempelajari beberapa informasi tentang klan naga sejati. Di alam semesta saat ini, kayu senlong sangat langka. Bagaimana harta seperti itu dapat dengan mudah ditangkap? Hei, itu pria bernama Long Chen dari True Dragon Race. Dia juga ada di sini. Ketika Qin Chen memasuki kehampaan ini, banyak orang yang masuk pertama kali merasakan keberadaan Qin Chen, dan hati mereka tertegun. Kini Qin Chen juga dianggap sebagai nama yang garang, seperti Bon Yu Huang dan Wanyi Dizun. Yang kuat berani bersumpah secara langsung, sama sekali tidak mudah dipusingkan. Terlebih lagi, banyak orang juga telah melihat adegan Qin Chen merobek Dark Xing Dizun, mengetahui bahwa dia adalah seorang pembunuh, dan mereka semua diam-diam menakjubkan. Ini juga menyebabkan banyak Zun yang hadir menjauh dari Qin Chen. Naga Chen ini adalah klan naga sejati, dan dia pasti memiliki metode unik untuk senlong mu. Saya ingin tahu apakah dia dapat mengambil senlong mu ini. Begitu Qin Chen tiba, mata banyak orang langsung tertuju pada Qin Chen, menatapnya untuk melihat bagaimana dia akan bersikap. Pikiran Qin Chen bergerak dan dia datang ke salah satu hutan senlong dan menyentuh kayu senlong yang besar dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, pasukan khusus mengaktifkan ki naga sejati di Qin Chen, menyebabkan ki naga sejati di Qin Chen muncul kembali. Melompat dengan gembira. Namun, kali ini semakin dekat, Qin Chen samar-samar merasa bahwa meskipun kayu senlong ini memancarkan kekuatan khusus yang dapat menghangatkan dan menyehatkan aura naga sejati, aura kehidupan kayu senlong ini sendiri seperti orang tua. Orang tua itu digantung seperti lilin, yang dapat dipadamkan kapan saja. Ini mengejutkan Qin Chen. Perlu diketahui bahwa umur kayu senlong sangat panjang.
Sebuah pohon dapat tumbuh selama ratusan juta tahun. Bahkan jika ditebang untuk membangun sarang naga setelah tumbuh, ia dapat mempertahankan vitalitas dan keabadiannya yang kuat selama ratusan juta tahun. Shenlongmu adalah pohon suci. Meskipun telah ditebang, ia dapat menyerap kekuatan langit dan bumi dari kehampaan dan memelihara dirinya sendiri. Sudah berapa lama kayu Shenlong ini disimpan di sini? Pikir Qin Chen terkejut. Ada gerakan di dalam hatinya, dan segera setelah itu, dia juga mulai menampilkan aura naga sejati, mencoba memasukkan kayu Shenlong ini ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Aura naga sejati menyelimuti Shenlongmu, langsung membuat semua orang melihatnya dengan terengah-engah. Jika Qin Chen benar-benar dapat mengambil sarang naga ini, apalagi seluruh sarang naga, meskipun itu hanya sepotong Shenlongmu. Ini keuntungan besar, cukup membuat orang iri. Untuk sementara, napas semua orang mandek. Namun, energi naga menyala, dan sarang naga tetap tidak bergerak, bahkan kayu naga di depan Qin Chen tidak bergerak. Bahkan klan naga sejati tidak dapat mengambil kayu Shenlong ini. Kata yang mulia lainnya di sekitar. Aku tidak percaya lagi. Tatapan seorang Zun itu melintas, dan pelangi ilahi meledak di matanya, pedang hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedangnya, dan dia menebas kayu Shenlong di depannya. Adegan ini langsung mengubah warna semua orang di sekitarnya. Orang ini sebenarnya ingin membelah kayu Shenlong dan kemudian mengambilnya. Di bawah tatapan orang banyak, pedang hitam yang dipacu oleh Yang Mulia itu meletus dengan energi yang mengerikan, dan menabrak kayu naga. Namun, ada nafas di kayu Shenlong, dan pukulan penuh Yang Mulia itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun pada kayu Shenlong, tetapi meninggalkan jejak putih. Ketika yang lain jatuh, mata Qin Chen memadat. Ketika Shenlongmu menahan cahaya pisau lawan, Qin Chen sepertinya melihat cahaya hitam melintas. Benar saja, tiba-tiba serangkaian serangga hitam pekat terbang keluar dari belakang kayu Shenlong. Tidak. Apa itu? Lari, kata semua orang terkejut ketika mereka melihat itu. Tiba-tiba, jeritan itu berfluktuasi. Meskipun orang-orang kuat ini melarikan diri dengan putus asa, serangga terbang itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Yang Mulia yang menembak sebelumnya, serta beberapa orang di sekitarnya, semuanya terpengaruh oleh hal ini. Serangga terbang hitam mengelilingi tubuhnya. Yang Mulia itu ditelan oleh serangga terbang hitam yang aneh ini. Ketika serangga terbang dengan kecepatan yang tak tertandingi, semua yang kuat hanya meninggalkan kerangka sekaligus, dan pada akhirnya kerangka itu pun dimakan bersih. Ketika serangga terbang hitam menelan Yang Mulia ini, mereka semua kembali ke belakang kayu Shenlong, dan kemudian menghilang. Melihat beberapa Yang Mulia ditelan seketika dan tidak ada yang tersisa, yang membuat Yang Mulia lainnya hadir ngeri, dan tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi melakukan apapun pada Shenlongmu. Apakah itu Void Eater yang legendaris? Kata banyak Yang Mulia lainnya, dan seluruh tubuh mereka tegak, dan salah satu dari mereka berkata dengan ngeri. Seorang Zun lainnya dengan gemetar berkata, Void Eater adalah serangga ganas yang sangat berbahaya. Itu memakan segalanya. Dia suka memakan semua jenis emas suci dan pohon suci, dan tubuhnya sangat keras. Sepertinya semua orang harus berhati-hati. Jika Anda ingin mendapatkan harta karun di sarang naga ini, Anda harus berhati-hati saat bertemu dengan serangga pemakan void. Mendengar ini, Qin Chen juga bergidik. Di alam semesta, itu bukanlah eksistensi yang bisa disebut tak terkalahkan begitu saja. Bahkan jika itu adalah eksistensi seperti pemimpin klan atau dewa, itu tidak bisa disebut tak terkalahkan. Dapat dibayangkan betapa kuatnya keberadaan serangga pemakan void yang dapat menelannya, yang bahkan lebih menakutkan. Dikabarkan bahwa serangga void ini takut pada api. Tidak jauh dari sana, mata Qin Chen bergerak. Serangga pemakan void ini agak mirip dengan semut pemakan udara dan serangga pemurni api yang dimilikinya. Saya ingin tahu apakah ada hubungannya. Pikir Qin Chen. Semut kecil, Huo kecil,
apakah kamu baru saja melihat serangga itu? Apakah Anda mengenalinya? Kata Qin Chen segera membangunkan semut kecil dan api kecil di piring batu giok keberuntungan semesta, dan buru-buru bertanya. Bos, kami tidak tahu serangga itu, tapi saya tidak tahu mengapa, aura mereka selalu terasa akrab, seolah-olah mereka saling mengenal. Jawab Xiao Yi dan Xiao Huo mengerutkan kening. Hati Qin Chen bergerak. Apakah serangga pemakan void dan semut kecil dan Huo kecil ini benar-benar jenis serangga roh aneh yang sama? Tidak heran jika Qin Chen menebak bahwa Xiao Yi dan Xiao Huo adalah serangga roh aneh yang diperoleh budak hitam di pegunungan leluhur iblis saat itu. Mereka kemudian dikendalikan oleh Qin Chen. Meskipun peningkatan Qin Chen, kekuatan Xiao Yi dan Xiao Huo juga dengan cepat naik dan menelan terlalu banyak harta. Dan sekarang mereka akan cukup untuk menghadapi orang bijak duniawi biasa, tetapi Qin Chen selalu memiliki keraguan di dalam hatinya. Artinya, pertumbuhan Xiao Yi dan Xiao Huo terlalu tidak terbatas. Qin Chen selalu merasa bahwa Xiao Yi dan Xiao Huo pasti memiliki asal-usul yang luar biasa, jika tidak mungkin bagi mereka untuk tumbuh ke titik ini hanya dalam beberapa tahun. Namun, Qin Chen tidak berani menggunakan semut kecil dan Huo kecil untuk menghadapi serangga pemakan void ini dengan gegabah. Akan menjadi buruk jika menimbulkan masalah. Qin Chen menyapu ke arah kedalaman sarang naga yang dibentuk oleh Shen Long Mu, karena nafas yang menariknya terletak di kedalaman sarang naga. Saat Qin Chen terus memperdalam, para yang mulia yang tidak dapat mengambil kayu Shenlong juga memasuki kedalaman sarang naga dan mulai mencari harta karun lainnya. Yang mengejutkan Qin Chen adalah memang ada banyak harta di sarang naga ini. Di kedalaman sarang naga, Qin Chen tiba-tiba melihat sepotong kilau hitam di sarang naga. Ketika dia mengambilnya, ternyata itu adalah sebongkah emas dan besi, bahan berharga dari kelas Sun. Yang mulia lainnya di sarang naga ini melihat seseorang menggali batu kayu kaisar dan tidak bisa menahan rasa cemburu. Segera mencari dengan panik, semua orang ingin menemukan batu huangmu yang lain. Qin Chen melewati area berkabut dari fluktuasi spasial di sarang naga lagi, dan melihat sekelompok yang mulia terus-menerus menembus area berkabut di ruang ini. Melihat penampilan mereka jelas berasal dari ras yang sama dan merasa bahwa ruang ini berkabut. Tiba-tiba, seorang pemuda Zun bergegas keluar dari ruang berkabut dan berkata dengan penuh semangat. Dia memegang batu transparan di tangannya, yang sepertinya berisi seluruh ruang. Batu asal luar angkasa, gumam Qin Chen yang lewat di sana juga terkejut. Dia telah mendengar bahwa batu asal luar angkasa ini adalah harta karun luar angkasa tingkat atas. Setelah menyatu ke dalam tubuh, itu bisa memungkinkan pemiliknya untuk menguasai kekuatan luar angkasa yang menakutkan. Tiba-tiba, beberapa yang mulia yang telah mencari harta karun di sekitar sarang naga segera membunuh mereka, mencoba menjarah batu asal luar angkasa di tangan yang mulia muda itu. Siapa yang berani merebut harta suku Luosha saya? Raungan marah terdengar, dan beberapa orang bijak bergegas keluar dari area berkabut di angkasa, dan mereka bertarung dengan sekelompok orang ini. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, dan sekelompok orang terbunuh di mana-mana, dan bahkan menarik beberapa tuan di Sun. Qin Chen mengabaikannya dan terus masuk lebih dalam. Saat Qin Chen semakin dalam, aura yang menariknya menjadi semakin kuat, dan bahkan ada energi naga yang mengepul di tubuh Qin Chen yang cukup untuk membuatnya meninggalkan segalanya. Qin Chen merasa bahwa di kedalaman sarang naga ini, hal yang menarik darah dan nafas naga asli di tubuhnya benar-benar berlawanan dengan langit. Qin Chen terus memperdalam sarang naga dan melihat bahwa banyak yang mulia telah memperoleh harta karun. Ketika Qin Chen melewati area sarang naga, dia melihat sesosok besar di Zun bergegas keluar dari lubang pohon tengah tanpa dasar, berlumuran darah, dan dia masih tertinggal. Mengikuti beberapa yang mulia ini juga berlumuran darah. Itu patriark dari klan cahaya campuran. Melihat bumi Zun bergegas keluar dari lubang pohon dari kejauhan, tidak ada orang yang tidak bisa tidak terkejut. Melihat beberapa dari mereka hendak melarikan diri dari lubang pohon, tiba-tiba,
Tentakel hitam pekat di lubang pohon berguling seperti kilat, dan beberapa orang Zun di belakang semuanya berguling masuk. Tidak, bahkan penguasa bumi terkuat pun tidak luput dari bencana. Tentakel hitam lain seperti kilat, langsung menyapunya ke dalam lubang pohon, dan teriakannya yang tidak rela terdengar di dalam lubang. Adegan seperti itu menyebabkan banyak orang Zun di sarang naga ini berhenti dan tidak berani mendekati lubang pohon ini. Ada lubang pohon gelap di sarang naga ini. Dari sudut pandang siapapun, pasti ada harta karun di dalamnya, jadi patriark dari klan cahaya campuran akan masuk bersama bawahannya. Tetapi hasilnya sangat tragis. Ada benda asing yang begitu menakutkan.